Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dalam program pembelajaran daring dan tatap muka kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 1, peduli terhadap makhluk hidup. Namun sebelum kita memulainya, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk membantu kalian menyimak materi yang Paris sampaikan di video ini, silakan buka modul Spekta Bahasa Indonesia pada halaman 15. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan daring hari ini kita mulai. Soal nomor 1. Percakapan antara pewawancara dan narasumber dalam bentuk tanya jawab. Di sini kita menemukan dua istilah, pewawancara dan narasumber. Apakah narasumber itu? Narasumber itu adalah orang yang kita mintai informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang meminta informasi kepada narasumber. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara, ya, bercakap-cakap dengan narasumber disebut dengan wawancara. Jadi nomor 1 jawabannya yang B. Lanjut, perhatikan teks yang Pak Aris baca. Danu akan mewawancarai Bu Ratna. Bu Ratna tinggal di daerah pantai. Beliau dikenal sebagai petani tambak udang. Hasil tambak udang dijual sendiri di pasar ikan dekat rumahnya. Nomor 2, berdasarkan bacaan di atas, pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai Bu Ratna yang paling tepat adalah yang do. Berapa kilo udang yang dapat ibu jual di pasar dalam seharinya? Nomor 3, berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bu Ratna yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber. Nomor 4, peran Danu pada kegiatan wawancara tersebut. Danu adalah orang yang mewawancarai Bu Ratna. Berarti dia sebagai pewawancara. Perhatikan teks berikut. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Bagian tumbuhan sendiri itu dibedakan menjadi 3, daun, batang, dan akar. Terkadang pada sebuah tumbuhan juga masih kita temukan bunga dan buah. Pada umumnya, akar terdiri dari akar utama, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Akar mempunyai fungsi sebagai tempat menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, paragraf di atas banyak membahas tentang bagian akar beserta fungsinya. Berarti jawaban nomor 5 adalah yang A. Nomor 6, kriteria penting dalam memilih seorang narasumber. Kriteria itu artinya syarat, ya. Syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk memilih narasumber. Narasumber itu orang yang kita wawancarai. Yang paling tepat karena kita menggali informasi, berarti menguasai topik wawancara yang telah ditentukan. Nomor 7,
Hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Berarti kita kalau mau wawancara harus memiliki hal ini. Apakah itu? Yaitu memiliki keterampilan berbicara dan sikap yang baik saat berwawancara. Karena kita meminta bantuan pada seseorang, kepada orang yang kita wawancarai, memang seharusnya sikap kita harus baik dan sopan agar orangnya berkenan untuk kita wawancarai. Nomor 8, hal-hal berikut yang tidak boleh dilakukan pewawancara saat sedang melakukan wawancara. Yang nggak boleh dilakukan. Pasti kamu tahu bahwa yang tidak boleh dilakukan itu pasti hal-hal yang jelek, yang buruk. Manakah di sana? Yaitu memotong pembicaraan narasumber. Memang kebiasaan memotong pembicaraan itu termasuk hal yang tidak baik. Nah, kalau ada orang bicara, kita dengarkan dulu sampai dia selesai bicara, baru kemudian kita berbicara. Dilarang keras memotong pembicaraan seseorang. Lanjut nomor 9. Pewawancara berkata, sekian wawancara yang saya lakukan, mohon maaf bila ada kekurangan atau ketidaksesuaian dengan yang diinginkan oleh narasumber. Kalimat wawancara tersebut dapat kita temukan pada bagian wawancara, yaitu akhir wawancara atau setelah melakukan wawancara. Nomor 10. Perhatikan uraian di bawah ini. 1. Pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Ini betul. 2. Pertanyaan satu dengan yang lain tidak saling berkesinambungan atau berhubungan. Ini salah. Antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya harus nyambung, sinkron. Ya. Nomor 3, bahasa yang digunakan harus baik, sopan, benar, dan jelas. Ini juga benar. Nomor 4, pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran sesuai dengan topik. Misalnya kamu mewawancarai guru itu pendidik, maka pertanyaannya berhubungan dengan pendidikan. Nggak mungkin seorang guru ditanya tentang masalah kesehatan atau misalnya masalah jual beli ikan, ya bukan bidangnya. Nomor 5, jawabannya hanya perlu ya atau tidak. Namanya menggali informasi, ya jangan sampai kita memberi pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ya, makanya kualitas pertanyaan akan menentukan informasi yang kita dapat. Berarti jika kita memilih ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara adalah nomor 1, 3, dan 4. Berarti yang B. Kita lanjutkan ke angka Romawi 2. Nomor 1, dalam wawancara untuk menanyakan waktu sebaiknya menggunakan kata apa, Nana? Kapan. 2, narasumber yang dipilih dalam kegiatan wawancara sebaiknya jawabannya adalah menguasai tema yang ditanyakan, dalam wawancara. Menguasai tema yang ditanyakan dalam wawancara. Kita lanjut teks wawancara untuk soal nomor 3 dan 4. Pewawancaranya Santi, sedangkan narasumbernya Ibu Mardi. Santi bertanya, berapa lama Ibu berjualan hiasan dari kerang?
Bu Marti menjawab, Ibu sudah berjualan hiasan kerang selama hampir 15 tahun. Pertanyaannya nomor 3, pewawancara dalam penggalan wawancara di atas siapa? Santi. 4, narasumber dalam penggalan wawancara di atas pasti Ibu Marti. Nah, soal terakhir angka Romawi 2, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber adalah tahapan menggali informasi. Menggali informasi. Kita beralih ke soal urean angka Romawi 3 soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan wawancara. Nah, jawabannya adalah kegiatan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Informasi yang diinginkan. Kita ke soal nomor 2. Tuliskan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Ini jawabannya cukup panjang anak-anakku. Jadi kalian tulis di halaman kosong di sebelahnya. Untuk nomor 2. Apa jawabannya? Yang pertama, pertanyaan yang pertama atau nomor 1, pertanyaan yang disampaikan harus sesuai dengan pengetahuan narasumber. Itu yang pertama. Yang kedua, bersikap sopan. Saat wawancara. Bersikap sopan saat wawancara. Yang ketiga, memilih waktu yang tepat sesuai kesanggupan narasumber. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan di soal nomor 2. Nomor 3, buatlah 3 contoh pertanyaan wawancara yang diajukan kepada pemilik perkebunan. Ini juga jawabannya panjang, ditulis di halaman sebelah yang kosong. Mintanya 3 contoh pertanyaan. Pak Aris berikan contoh. Nomor 1, berapa lama Bapak
Berapa lama Bapak mengelola kebun ini? Berapa lama Bapak mengelola kebun ini? Dua, berapa jumlah karyawan? Berapa jumlah karyawan di kebun ini? Berapa jumlah karyawan di kebun ini? Yang ketiga, kemana hasil perkebunan ini dijual? Nah, anak-anakku, untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5 itu adalah tugas mandiri atau PR kalian di rumah dengan berpedoman pada keterangan yang sudah Pak Aris sampaikan di soal pilihan ganda. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikan tugas itu di rumah. Semoga apa yang Pak Aris sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi kalian khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.